Pendidikan dan Kabupaten Sintang yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sintang dan mewakili Bapak Ibu pejabat struktural Kejaksaan Kabupaten Sintang, Bapak Ibu kepala sekolah 7 kecamatan yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu, Jukniswos 2025 yang terbaru itu terbit tanggal 9 Mei. Kemudian diundangkan tanggal 14 Mei. Bapak Ibu pasti belum menerima. Yang kemarin Bapak Ibu itu masih draft, belum yang finalnya, belum yang resminya. Bapak Ibu, sebelum kita ke Jukniswos 2025, saya akan menyampaikan, kita flashback dulu ke audit tahun 2024. Baik, sebelum ke Juknis 2025, saya akan menyampaikan dulu Bapak Ibu tentang satuan biaya. Bahwa satuan biaya untuk tahun 2025 sekolah SD atau SD yang non terpencil itu satuan biayanya adalah 1.080.000 per siswa per tahun, bukan per bulan, per siswa per tahun. Yang kedua Bapak Ibu, untuk sekolah yang terpencil ini naik 1.265.000 per siswa per tahun untuk SD. Karena SMP tidak ada di sini, kita bahas SD saja. Kemudian Bapak Ibu, dari mana asal usul jumlah atau pagu dana 1 tahun Bapak Ibu, itu akan terhitung dari jumlah siswa per 31 Agustus tahun sebelumnya. Siswa valid Bapak Ibu, siswa valid itu adalah siswa yang memiliki NISN. Kalau Bapak Ibu ada siswa 100 yang punya NISN itu 80 pada tanggal 31 Agustus 2008 itu, maka yang akan dihitung dalam penganggaran BOS 2025 adalah 80 siswa, tidak 100 siswa. Ini akan berlaku 1 tahun. Ada kejadian Bapak Ibu di sekolah E, 1 kelas tidak masuk dalam perhitungan. Itu dananya terpotong kurang 200-an juta lebih untuk saudara. Yang memang itu mungkin kelalaian dari kepala sekolah atau operatornya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini flashback penggunaan dana BOS 2024. Berdasarkan audit Bapak Ibu, masih ditemukan sekolah itu yang belanjanya fiktif. Maka terjadi pengembalian, ada yang sampai belasan juta. Itu hanya audit ATK, sampel ATK, belum semuanya. Mungkin kalau semuanya bisa sampai 30-40 bahkan 50 juta. Itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, pembayaran utang di tahun sebelumnya. Ini ada kejadian di sekolah X. Kemarin ketika saya turun dengan BPK, ada yang belanja tahun 2023 dibayar 2024. Gitu. Kejadian seperti ini biasanya ini terjadi di belanja buku dengan multimedia. Ketika kita bisa menjelaskan, misalnya ada kejadian di 2025 ini tiba-tiba laptopnya rusak, tak bisa diservis, belum dianggarkan, akhirnya ngutang, itu masih rasional. Tapi kalau tidak ada penjelasan atau pendukung kejadian yang pasti, itu pasti akan jadi temuan. Kemudian riwayat transaksi barang datang duluan daripada pemesanan. Ini tentang buku juga. Ada kejadian di sekolah itu juga sama. Buku datang 2023, bayarnya 2024. Yang lucunya lagi, justru 2024 setelah buku datang, pesannya itu di 2024, tapi bukunya datang 2023. Ketahuannya itu dari foto Bapak Ibu.
Foto itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya foto dokumentasi, kan ada detailnya itu, kapan fotonya, jamnya, detiknya kan ada. Jadi kita nggak bisa berbohong ketika kita sudah diaudit sampai ke situ. Ya, harapannya Bapak Ibu terkait belanja siplah, Bapak Ibu jangan pernah menerima atau membayar transaksi kalau barangnya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu pesan. Misalnya di buku matematika 10, bahasa Indonesia bahasa Indonesia 10, yang datang matematika 10, bahasa Indonesia 9, jangan dibayar dulu. Bapak Ibu harus menunggu yang satu itu datang, baru Bapak Ibu bikin serah terima, foto di sekolah, bukunya dibuka, ya jangan hanya di kardus, dibuka, kemudian baru menandatangani berita acara dan mentransfer belanjanya. Transfernya Bapak Ibu, nah ini kebiasaan Bapak Ibu sekolah. Transfer itu yang mentransfer harusnya sekolah, bukan penyedia. Kalau penyedia sama saja dengan penyedia membeli barangnya sendiri. Karena ada kejadian belanja di salah satu toko, nama pentransfernya adalah yang punya toko itu. Jadi dari riwayat administrasi itu, si toko itu membeli barangnya sendiri, padahal yang beli adalah sekolah. Kalau misalnya nih Bapak Ibu minta tolong kepada toko yang Bapak Ibu beli untuk transfer, silahkan. Tapi Bapak Ibu harus ingat, nama yang transfer adalah nama sekolah atau nama Bapak Ibu kepala sekolah atau bendara. Jangan nama tokonya atau ditransfer dengan e-banking yang punya toko, karena riwayatnya jelas, sumber dananya dari mana itu jelas. Jangan sampai nanti yang punya toko seolah-olah dari transaksi itu membeli barangnya sendiri, itu pertanyaan dari kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu, data pendukung SPG kurang lengkap, foto barang tidak sesuai bahkan tidak ada. Kemarin dipermasalahkan juga ketika di nota misalnya belanja kertas 410, fotonya itu tidak 10, itu dipermasalahkan. Mengapa? Karena yang bersangkutan atau tim auditor kan nggak melihat belanjanya itu, barangnya sudah tidak ada. Jadi bukti pendukung untuk diakui itu apa? Yang foto itu kan. Jadi foto harus sama persis dengan jumlah barang di nota. Fotonya bisa satu-satu. Bapak Ibu tumpuk aja, cari aja posisi yang menunjukkan bahwa barang itu jumlahnya sekian, nama barangnya apa, itu aja. Ya, dan fotonya jangan di toko. Kalau di toko terkesan kita itu minjam untuk foto. Harus di tempat, karena sudah kita beli, sudah hak sekolah, gitu. Di sekolah khusus, gitu. Kemudian kurang bayar pajak. Nah ini ada kami ke bukan SD ya, tapi sekolah juga. Itu PPN yang harusnya diberlakukan PPN dibayar PPH. Jadi pajaknya itu minus 9%. PPN kan 2%, PPN kan 11%. Nah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus hati-hati. Untuk PPH Bapak Ibu, PPH 23 ini berlaku untuk jasa sewa, kemudian belanja yang makan minum itu kena PPH 23 dan SSBD. Kalau untuk khusus tuh PPH 23 itu hanya belanja sewa sama servis. Sewa dan servis wajib dikenakan PPH 23 berapapun belanjanya. Jasa dan servis itu kena PPH 23. Kemudian PPH 21 ini berlaku untuk pajak orang pribadi, pajak penghasilan. Biasanya yang terima honor Bapak Ibu kegiatan NBK kan, dokter, teknisi, pengawas, silahkan ditarik PPH 21. Berapa besarannya tergantung golongan si penerima. Misalnya ini golongan 3. Golongan 3 ini setara dengan P3 golongan 9 atau honorer, itu kena 5%. Ya. Golongan 3 honor, P3K golongan 9 itu 5%. Kemudian golongan 4 15%. Itu besar. Nah, yang bebas pajak Bapak Ibu golongan 2. Jadi kalau Bapak Ibu mau bebas pajak, bisa ada golongan 2.
Nah kan, dia bebas pajak. Kemudian SSPD Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu masih bingung ketika membayarkan SSPD. SSPD ini ketentuan daerah, setiap daerah berbeda. Sintang dengan kabupaten lain pasti berbeda. Itu berlaku untuk misalnya makan minum yang siap saji, kan yang siap saji, mau dibungkus tak dibungkus siap saji pokoknya. Itu dikenakan SSPD itu 10% dari jumlah belanja. 10% itu bayarnya ke Bapenda. Ya 10% dari jumlah belanja makan minum. Ya siap saji. Tapi gimana seandainya Bapak Ibu untuk makan minum tapi belanjanya sembako, itu beda perlakuannya lagi. Sembako itu nanti larinya ke BPN. Kalau tidak lebih dari 2 juta tidak dikenakan pajak, bisa meskipun itu untuk makan minum. Ya, tolong bedakan. Makan minum yang siap saji hanya yang siap saji yang kena SSPD atau pajak daerah. Kemudian pajak galian C, pasir, batu, kerikil, tanah uruk, nah itu ada pajaknya. Persentasenya itu ada di Bapeda. Saya tidak ingat berapanya, cuman SSPD atau pungutan pajak itu lebih kecil dari harga sebenarnya di lapangan. Sehingga saya hitungannya per publikasi. Nanti 1 kubik berapa itu ada di Bapeda. Sehingga saya 15%. Cuman 15% dari harga perbuk, bukan harga sebenarnya di lapangan. Gitu. Kemudian dasar pembayaran transportasi dan akomodasi. Di SPJ Bapak Ibu, saya selalu minta dirincikan. Misalnya transportasi, contoh dari Sepau ke sini, Tanjung Ria Sintang berapa? Berapa Pak? Ya Sepau 300? Oh 130.000. Nah, di SPJ harus jelas transportasi dan akomodasi kegiatan apa di mana dengan rincian sebagai berikut. Tanjung Ria Sintang 1 orang kali 130.000. Akomodasinya misalnya 1 orang kali 2 hari kali 52.500. Makan minum itu 52.500 per hari, bukan per kali makan, beda. Per hari itu 52.500 per hari, bukan per sekali makan. Nanti baru jumlahnya berapa. Gitu. Jangan langsung transportasi dan akomodasi ke Sintang langsung ditemukan 200.000, tapi dasarnya nggak ada. Nah itu tidak boleh. Ini khusus yang sekolah-sekolah jauh. Gimana dengan penginapannya? Nah penginapan Bapak Ibu, penginapan bisa diklaim itu juga sesuai golongan. Ya, kalau honorer dan golongan 3 itu honorer itu 1 malamnya 130.000. Kalau golongan 3 150.000, golongan 4 180.000 per malam. Dengan catatan Bapak Ibu ketika SPJ harus melampirkan bil penginapan, wajib. Ya. Nah, gimana kalau misalnya tak punya bil penginapan, boleh nggak ngeklaim? Boleh. 30% dari pagi. Contoh nih, ya, golongan 4 180.000, berarti 30%-nya 45.000 ya. Nah 45.000 boleh tanpa harus menunjukkan bil penginapan. Tapi harus rasional Bapak Ibu. Kalau misalnya bisa PP jangan inap. Nanti yang jauh, kecuali kalau yang jauh. Ya. Kemudian susunan SPD berantakan nih. Ditemukan 2 sekolah yang tahap 2. Karena tahap 2-nya belum diperiksa, kemudian tidak mau diaudit, ya udah saya suruh serahkan aja. Karena ada bulan SPJ tidak diselesaikan, akhirnya langsung pas kena audit, berantakan SPJ. Susunan tidak urut, kemudian tanggal transaksinya tidak ada, tanggal kejadiannya tidak ada, tanggal pelunasannya tidak ada, bahkan campur sampai ada yang lupa. Anda tahu lah nanti hasilnya temuannya seperti apa itu. Belum ada hasil atau yang lain. Kemudian ditemukan juga 1 sekolah
nama bendaharanya berbeda dengan SK bendahara. Ya, nama bendaharanya keluar SK bendahara, tapi di SPJ-nya nama bendaharanya berbeda. Itu juga jadi temuan. Saya ditanya oleh tim itu, apakah Bapak enggak sosialisasi tentang itu? Saya bilang sampai perusahaan apa saya bilang. Saya bilang sekolah ini 500 lebih, dari 500 lebih itu saya yakin pasti ada lah yang harusnya ke kiri ke kanan. Sampai seperti itu. Ya kesannya kan saya yang disalahkan dari kami di bos. Nah ini kemudian pembayaran GTT yang belum masuk dapodik. Ini kemarin ada sampel 29 sekolah itu ditemukan temuan sebesar 48 juta 678.800. Ini dari sampel 29 sekolah tersebut seharusnya mengembalikan. Contoh, ada yang honor 5 orang itu, satu bulannya 1 juta, berarti kan 5 juta. 5 juta per bulan kali setahun, 60 juta. Akan mengembalikan di siapa orang? Kalau harusnya kembalikan ini, nih satu sekolahnya honornya 5 orang. Ini kesalahannya sederhana. Ketika Bapak Ibu disuruh mengisi link pendataan, ada form Excel di status PTK-nya, Bapak Ibu seharusnya ingat yang diperiksa ini kan keuangan, berhubungan dengan keuangan. Dasar membayar GTT tadi itu menggunakan apa? Dia guru kan, tenaga ahli kan. Nah di situ Bapak Ibu lupa mengisi di situ statusnya guru, padahal mereka ini belum masuk dapodik. Padahal dasar pembayaran para guru ini disiasati dengan SK tenaga admin. Harusnya di situ tenaga admin statusnya PTT bukan GTT. Makanya muncullah ini. Tapi sebelum LHP terbit, saya komunikasi dengan BPK. Apakah mungkin dari mereka ini nanti kembalikan? Yang pertama, uang sudah tidak ada, para guru sudah bekerja, itu gitu. Kemudian syarat untuk masuk dapodik itu harus honor 2 tahun kan? Nah, saya balik lagi, apakah selama 2 tahun itu si honor ini tidak digaji? Nah, kan begitu. Ya, ketika kita adu argumen berdasarkan data dan realita, nggak masalah mereka. Ya, nggak masalah. Akhirnya, ya udah Pak, ini kami jadikan temuan administrasi saja. Syukur saja. Kalau enggak, ini kasihan ini yang 60 juta kan? Udah dari mana? Nah mungkin guru-guru yang tidak dibayarkan diminta lagi untuk membalikan, karena wajib dikembalikan 60 hari setelah keluar LHP. 30 hari, 30 hari setelah keluar LHP. Mau dapat dari mana? Nah ini Bapak Ibu kecil-kecil ya. Juknis 2025 itu terbit yang saya sampaikan tadi, tapi disampaikan ke kami tadi malam. Ya, tadi malam. Makanya saya sampai jam 1 itu masih ya ada argumen di grup pusat tentang yang saya komen hanya 1 persentase honor, yang lain saya tidak komen karena itu aman lah menurut saya. Ini Permendikbud nomor 63 tahun 2022 ini sudah tidak berlaku per tanggal 13 Mei karena Permendikbud nomor 8 Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 itu diundangkan pada tanggal 14 Mei. Mulai tidak berlaku setelah yang 2023 2022 tidak berlaku setelah Permendikbud yang baru itu diundangkan. Berarti tanggal 14. Berarti Bapak Ibu dari Januari sampai April kita masih gunakan juknis lama. Mei ke atas sekarang kita gunakan Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Yang berat menurut saya dan mungkin Bapak Ibu juga tentang pembayaran honor yang maksimal 20% dari dana 1 tahun. Itu saya kasih contoh, misalnya sekolah 1 tahun terima 120 juta
50%-nya berarti 60 juta. Punya honor 5 orang, berarti satu orangnya setahun dapat 12 juta. Sebulannya jadi dapat 1 juta per bulan. Itu 50%. Setelah menjadi 20%, bayangkan nanti honor yang biasanya 1 juta menjadi 400 ribu. Gimana? Nah, itu yang masih menjadi perdebatan. Tapi kita juga tidak bisa melawan aturan ini karena memang sudah terbit. Tapi ada bocoran halusnya Bapak Ibu. Saya tadi pas mau masuk ruangan, kebetulan saya ditelepon dari set Ijen. Saya tanya, kebetulan dia urus bos juga kan? Nah, saya tanya, nah kali ini bocoran halusnya. Nanti itu kemungkinan berlaku kita buat. Ya 20%, berarti 20% dari tahap 2-nya. Tahap 1-nya tetap. Itu bocornya. Tapi ini tidak bisa jadi pedoman Bapak Ibu karena belum keluar aturannya. Jadi nanti kalau sampai bulan 6 itu aturan barunya belum ada, kita tetap nanti di bulan 6 pergeseran yang tahap 1 itu 20%-nya kita yang semula 50% kita kembali ke 20%. Tapi nanti kalau aturan itu terbit, ya udah kita ikuti aturan yang kita. Jadi caranya Bapak Ibu, misalnya nih dari Januari Desember itu, dan seperti yang saya katakan tadi, 120 juta untuk honor 50% berarti 60 juta. Ternyata dari Januari sampai April kan sudah dibayarkan. Ya, yang dibayarkan itu berapa? Nah, nanti dikalikan dulu. 120 juta dikali 20%, ketemunya berapa ya? Ketemunya berapa? Kalau 20% dari 120 juta. $24 juta kan? Nah, 24 juta itu maksimal honor 1 tahun. Ketika Januari sampai April misalnya sudah terpakai 10 juta, berarti Mei sampai Desember itu hanya sisa anggaran 14 juta untuk gaji honor. Itu ya, nanti tinggal dibagi berapa honornya. Ya, ingat ya, ketika Januari sampai Desember itu 20%-nya adalah 24 juta. Kemudian sudah terpakai berapa di Januari, April? Tinggal dikurangkan. Sisanya itulah untuk menggaji honor dari dari Mei sampai Desember. Yang lebih susah lagi kalau Januari sampai April itu sudah pas 50%. Berarti Mei sampai Desember sudah gajian. Kan? Karena batasnya 20%. Ya nanti kalau ada informasi baru nanti akan saya sampaikan. Kemudian nanti kan ada rekor kan? Nah nanti rekor saya sampaikan. Karena ini masih diperdebatkan tentang honor. Kemudian Bapak Ibu, pengguna dana bos kita juga harus mentaati aturan dari Pemda juga. Nah, untuk Pemda, kemudian daerah aturannya masih menggunakan yang Pergub nomor 111 tahun 2023 dan nomor 112 tahun 2023 itu masih berlaku karena belum ada pergub yang baru. Itu ya Bapak ya. Kemudian selanjutnya persentase tadi mana kita bahas untuk pengembangan perpustakaan itu minimal 10%. Coba yang 10% minimal 10% ini digaji kan kita nggak pusing, malah di perpustakaan nggak tahu apa pertimbangan perpustakaan. Ya minimal 10% per tahun. Jadi wajib kan kesannya karena ada minimal. Tapi untuk pemeliharaan mereka berapa macam itu maksimal 20%. Ya, maksimal 20% 1 tahun. Nah, yang tadi honor ini 20%. Lain dengan swasta.
atau sekolah yang diselenggarakan masyarakat, itu 40% dari dana 1 tahun untuk honor, karena mereka kan banyak semua honor. Jadi Bapak Ibu, untuk perpustakaan 10% minimal setahun. Kemudian pemeliharaan 20% setahun. Kalau perpustakaan ini pasti hari ke buku, kan ada lain. Kalau misalnya Bapak Ibu mau rehab perpustakaan, itu masuk pemeliharaan, bukan masuk perpustakaan, bangunannya kan. Nah, kemudian persentasenya Bapak Ibu, persentase kerusakan. Kalau untuk rehab itu tidak boleh untuk rehab sedang bahkan berat, tidak boleh harus rehab ringan. Nanti penjelasannya ada di lampiran. Bapak Ibu baca sendiri nanti. Kalau saya sampaikan sampai sore itu tidak selesai. Ya, karena waktunya hanya saya dikasih waktu 4-5 menit saja. Nah, saya sampaikan lagi Bapak Ibu jadwal bukti karkas. Ini yang Bapak Ibu sering lupa. Ini ada beberapa kecamatan yang langganan telat. Ya. RKS pergeseran.